Salam saudara Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Tapi kita hanya melihat ayat 27, 28 dan 35 sebagai penekanan firman Tuhan pada saat hari ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Saudara kasih Tuhan, ada dua kata diulang di situ, kasihilah musuhmu ayat 27, dan kemudian ayat 35 juga dikatakan kasihilah musuhmu. Saudara kasih Tuhan, tema saat pada hari ini adalah kasihilah musuhmu. Saudara kasih Tuhan, mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita itu menjadi suatu yang wajar. Kenapa? Karena dia telah melakukan hal-hal yang baik, perbuatannya baik, tingkah lakunya baik, sehingga wajar kalau kita melakukan membalas kebaikan kepada orang tersebut. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, kasihilah musuhmu sekalipun engkau dicaci, ya. Tetapi pada saat hari ini, ketika kita mendengar perkataan Yesus, kasihilah musuhmu, bagaimana respon orang percaya? Bagaimana respon kita? Mengasihi musuh itu adalah sesuatu perbuatan yang sulit untuk dilakukan, sesuatu perbuatan yang tidak masuk akal. Bahkan juga meskipun hal ini bertentangan dengan hukum yang ada di dunia ini, tapi Yesus mengajarkan pada kita semua, pada orang-orang percaya, bahwa sesungguhnya setiap orang yang mengasihi Tuhan harus juga mengasihi orang yang membenci. Saudara kasih Tuhan, makanya Yesus berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Bahkan 2 kali Yesus ulang itu. Saudara kasih Tuhan, sesungguhnya siapa sih? Ya, siapa sebenarnya yang menjadi musuh kita? Apakah orang Kristen, orang percaya itu harus punya musuh? Tidak. Sesungguhnya orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, itulah yang menjadi musuh. Tetapi itu semua tidak harus kita musuhi, tidak harus kita perangi. Tapi justru sebaliknya. Ya, kita tahu bagaimana ketika Yesus ada di dunia ini, ketika dia melakukan masa-masa pelayanannya, apa yang dia perbuat? Banyak sekali kebaikan yang dia buat, tetapi justru banyak orang juga yang memusuhi. Saudara kasih Tuhan, orang yang memusuhi, orang yang menjadi musuh kita itu, coba kita lihat dulu. Ayat 31 dikatakan, dan bagi kamu sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi ini wajar kita mengasihi orang yang berbuat baik, dan mereka pun melakukan seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau sekali lagi, bahwa saudara dan saya, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, harus mengasihi musuh. Siapa yang menjadi musuh kita? Yang menjadi musuh kita adalah orang-orang yang membenci, orang-orang yang mencaci di ayat 28, bahkan juga orang yang menampar ayat 29, ya, orang yang mengambil hak kita, itulah yang menjadi musuh. Tetapi firman Tuhan katakan, engkau harus mengasihi, engkau harus mengampuni. Saudara kasih Tuhan, bagaimana bisa itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Saudara kasih Tuhan, kita melihat satu persatu. Bagaimana orang percaya bisa mengasihi orang-orang yang memusuhi kita semua. Yang pertama, ayat 27a dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengar perkataanku, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Yesus berkata kepada banyak orang, kamu yang mendengar perkataanku. Maksudnya apa? Sesungguhnya perkataan Yesus ini, Yesus mengajarkan suatu kasih, yaitu kasih yang tiada batas, kasih agape, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak menuntut balas. Saudara yang dikasih Tuhan, mendengar perkataan Yesus, mendengar firman Allah ini berarti kita mau memahami, ya, memahami dengan benar. Sesungguhnya firman Allah itu adalah dasar
dasar dari segala apa yang menjadi perkataan kita, apa yang menjadi perbuatan kita, sehingga ketika kita lakukan itu semua, ya firman Tuhan katakan tidak ada hukum yang menentang akan hal itu di dalam Galatia pasal 5. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu maksud dari Yesus berkata, dengarkanlah kamu yang mendengar perkataanku, kamu yang mendengarkan aku ini, sesungguhnya kita mau memahami dengan betul alasan kenapa kita mau mengasihi orang yang memusuhi kita. Ternyata alasannya adalah karena Yesus telah mengasihi saudara dan saya. Kasih yang tidak tiada batasnya, kasih yang mau berkorban dan tidak menuntut balasan. Saudara kasih Tuhan, ketika kita sudah memahami dasar dari tindakan kita, mari kita lakukan. Kasihilah musuhmu. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ayat 28 dikatakan, yang mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Yesus katakan, engkau harus berdoa, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu, berdoalah bagi orang yang memusuhi kamu. Saudara kasih Tuhan, tujuannya sesungguhnya adalah ketika kita mau mendoakan mereka, supaya Tuhan sendirilah yang turut bekerja. Secara manusiawi kita tidak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan akal kita. Kita akan dianggap bodoh. Tetapi ketika kita mendoakan mereka, sesungguhnya kita mau mohon campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Roh Kudus yang bekerja, sehingga menjamah hati orang itu, membuka hati pikirannya, sehingga mereka juga bisa memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sehingga ketika kita mendoakan orang yang memusuhi kita, berarti kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang akan bekerja menjamah hati orang itu. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu Yesus menekankan, berdoalah, mintalah pimpinan Tuhan, mintalah kekuatan yang dari Tuhan, agar senantiasa kita sanggup mengendalikan diri dan tidak terpancing oleh mereka yang sengaja, bahkan juga dikatakan orang yang mencaci, orang yang membenci, orang yang menghujat, orang yang memusuhi kita. Doakan mereka. Saudara kasih Tuhan, sekali tujuannya agar kita dikuatkan, agar kita mampu mengendalikan diri dan tidak terpancing oleh keadaan. Dan biarlah Tuhan yang turut bekerja. Yang ketiga, saudara Tuhan, ada di ayat yang ke-29 dikatakan, barang siapa menampar di bumi yang satu, berikan juga kepadanya di bumi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kemudian ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara kasih Tuhan, saya melihat ini berbicara masalah tindakan. Bagaimana seseorang itu melakukan suatu kejahatan dengan kita, ya? Yang harus kita lakukan adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya Tuhan katakan, barang siapa menampar pipi yang satu, berikan juga yang lain. Maksudnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Tetapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Apa yang kita buat? Bahkan dikatakan ayat 36, hendaklah kamu murah hati. Justru kita harus bermurah hati kepada orang tersebut. Ini sekali lagi berbicara masalah tindakan. Roma 12 ayat 21 dan 20 dikatakan, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Rupanya ini yang Tuhan ajarkan. Memang ini tidak semua orang bisa melakukan ini. Sekali lagi, hanya orang-orang yang mendengar, yang memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita ini, itulah orang yang bisa mengerjakan dalam setiap apa yang dia lakukan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, yang menjadi kesimpulan pada saat hari ini, kalau kita ingin mengasihi orang-orang yang membenci kita, yang mencaci kita, yang memusuhi kita, yang merampas hak kita, mari kita lakukan. Dengarlah, pahami dulu apa dasar yang kita mau lakukan. Kemudian yang kedua, berdoalah untuk mereka. Sekali lagi, berdoalah untuk mereka. Dan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik kepada mereka, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi berkat bagi mereka semua.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tumbuhkan hati dari dapat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami mengasihi orang-orang yang sekalipun membenci kami, bahkan juga Tuhan yang seringkali mencaci kami. Kami tahu Tuhan, ini semua Engkau izinkan. Sesungguhnya Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami boleh mengasihi orang-orang tersebut, sehingga dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat dan kami boleh menerapkan apa yang sudah kami terima, yaitu kasih agape, kasih yang dari Tuhan, kasih yang tidak menuntut balas. Terima kasih Tuhan, yang percaya Tuhan yang akan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera Tuhan. Saya berjumpa kembali dalam program Sabda yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Salam saudara yang diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe maupun komen, dan juga